Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo adik-adik, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kakak akan membahas materi mengenai gerak lurus GLB dan GLBB, materi kelas 8 semester 1. Oke, lanjut. Nah, di mana gerak lurus ini ya dibagi menjadi dua bagian ke dalam. Yang pertama ke dalam GLB, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, dan GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Oke, sebelum ke GLB dan GLBB kita cek dulu ya, apa itu sih gerak lurus itu. Nih, gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Nah, titik acuan yang dimaksudkan sebagai titik awal objek tersebut atau titik tempat pengamat berada maksudnya. Nah, di sini ada gambar kereta api dengan kecepatan ya melaju 80 km per jam. Nah, ada orang yang maju dari tempat duduknya dengan kecepatan 5 km per jam. Nah, jika titik acuannya temennya nih yang di sini melihat ya, jadi si orang ini tuh hanya memiliki kecepatan 5 km per jam ya. Nah, jika seseorang pengamat ya, pengamatnya di luar di sini, di luar kereta api. Nah, titik acuannya itu berubah menjadi 80 ini ditambah kecepatan ini bergerakan orang tersebut. Jadi 80 tambah 5 menjadi 85 km per jam. Nah, itu konsep gerak seperti itu. Lanjut. Nah, pada suatu objek bergerak, nah objek tersebut akan mengalami perubahan jarak serta dapat pula mengalami perubahan posisi. Nah, disebut dengan perpindahan. Nah, di sini ada jarak yang pertama ya. Jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan ditempuh suatu objek yang jarak hanya memiliki nilai, sedangkan perpindahan atau displacement merupakan panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut. Perpindahan memiliki nilai dan arah. Nah, perbedaan jarak ini dan perpindahan ini, jarak hanya memiliki nilai sedangkan perpindahan memiliki nilai dan arah gitu. Lanjut. Nah, di sini contoh ilustrasi gambar ya. Kalian berada di rumah ini, ingin pergi ke sekolah dengan jarak 1 kilo ditambah 1 kilo. Jadi berapa? 2 kilo. Nah, ketika kalian pulang lagi berarti 2 km dikali 2 ya. Karena satu kali balik ini 2 kilo, kemudian balik lagi 2 kilo. Jadi kalian setiap hari sekolah itu menempuh jarak 4 km. Nah, tetapi perpindahan yang dilakukan adalah 0. Kenapa 0? Nah, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir. Jadi kalian ini tetap ya posisi awalnya di sini di rumah dan posisi akhirnya di rumah. Jadi nilai perpindahannya itu adalah 0, sedangkan jaraknya itu adalah 4 km gitu. Dari berangkat sampai pulang ke rumah. Lanjut, kita ke gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, rumusnya seperti ini persamaannya. Pi sama dengan S per T, atau bisa juga S sama dengan V kali T ya ini. Nah, di mana V ini kecepatan, satuannya km per jam atau meter per second. Kemudian S ini perpindahan ya. Kalau di soal-soal disebut sebagai jarak tempuh. Nah, T ini selang waktu ya, atau waktu tempuh. Oke, kita langsung saja ke soal pembahasannya seperti apa. Di sini ada contoh soalnya, penerapan GLB. Pada gambar di samping seorang atlet mampu menempuh jarak S 30 meter dalam waktu T 6 second. Berapakah kecepatan atlet tersebut? Nah, berapakah kecepatan si atlet ini menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 second? Nah, kita masukkan ini rumusnya V sama dengan S per T. Jadi diketahuinya S sama dengan 30 ya, 30 meter
kemudian T-nya 6 second. Jadi persamaannya V sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi kecepatan lari atlet tersebut adalah 5 meter per second. Nah, ini contoh penerapan GLB. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai gerak lurus berubah beraturan. Setelah tadi ada GLB ya, sekarang ada GLBB. Nah, di mana persamaannya yaitu ada percepatan ya. Percepatan ini ya, persamaannya itu ada delta V. Delta V ini perubahan kecepatan nih. Ini percepatan ya. Kemudian ini delta T ini ada perubahan waktu. Kemudian ada VT ya. Di mana VT dan V0 ini dicari untuk mencari nih delta V atau perubahan kecepatan gitu. Oke, kita langsung ke contoh pembahasan soalnya. Oke, di sini ada contoh soal penerapan GLBB. Nah, di mana di sini ada mobil nih memiliki kecepatan awal dan kecepatan akhir. Di sini juga sama, ada kecepatan awal, kecepatan akhir. Nah, pertanyaannya seperti ini. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau diperkecil ke dalam satuan meter menjadi 20 meter per second diperlambat sehingga 0 ya. Jadi direm ya, mobil itu direm sehingga 0 km per jam atau 0 meter per second dalam selang waktu. Nah, waktunya itu 5 second atau 5 detik. Nah, dengan proses perubahan seperti dalam tabel. Nah, ini tabelnya. Jadi ketika jarak 0 ya, 0 ini kecepatannya itu seperti ini 20. Kemudian ketika waktu ya, waktunya 5 detik ini kecepatannya itu 0 gitu. Oke, kita lanjut ke jawabannya. Nah, di sini ada V0 ya, V0 ini 72 km per jam diperkecil menjadi 20 meter per second. Dimana VT-nya ini sama 0 ya, karena berhenti jadi 0 meter per second. Nah, dimana delta T ini 5 ya, ini perubahan waktunya tuh 5 second ya. Jadi persamaannya di sini sama dengan delta V per delta V ya per delta T. Jadi 20 ini apa? VT kurangi V0. Kan V0 nya itu berapa? Kok V0 nya 20? Sama saja karena perpindahan ininya ya. Perpindahan atau perpindahan kecepatannya maksudnya. Meskipun nilainya minus jika V0 dikurangi VT, tapi tetap nilainya itu adalah 20. Jadi 20 kurangi 0 20. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter second kuadrat itu. Nah, perbedaan percepatan dengan kecepatan itu ada di ini kesatuannya. Kalau percepatan ini meter per second kuadrat. Jadi percepatan mobil tersebut sebesar 4 meter second kuadrat. Oke. Itulah mengenai materi dari gerak lurus, GLB dan GLBB. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.